sebagai pendeta jemaat. Lalu sekaligus saya menjadi seorang misionaris di sana. Saya cinta Yesus. Saya mengasihi Yesus, mengikuti ajaran Yesus. Karena Yesus mengajarkan bahwa hanya satu yang disembah, itu siapa? Allah. Saya ikutin ajaran dia. Karena Yesus mengatakan bahwa dia itu hanya sebagai utusan, saya juga harus mengakui bahwa dia sebagai utusan, dan dia bukan Tuhan. Ini siapa ini yang sudah tahu yang benar, tapi ngajarkan yang salah? Hati-hati Bapak Pendeta. Ya, kenapa? Sebentar pada saat kita di neraka, saya bukan takut-takutin. Mereka itu sebenarnya, mereka tahu kebenaran, tapi tidak mau mengajarkannya. Berarti saya memang sudah waktunya meninggalkan pekerjaan saya sebagai pendeta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Cerdas. Kembali lagi dengan saya Asefuddin Anugrah. Alhamdulillah, seperti biasa saya akan berdiskusi dan mendengarkan kisah dari para narasumber, khususnya para mu'alaf, mukalaf atau muslim yang mempunyai perjalanan spiritual ya. Insya Allah kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Kali ini nggak tanggung-tanggung nih tamu kita ya. Beliau sudah berdakwah istilahnya di agama sebelumnya ya, baik di dalam negeri, luar negeri, dan mengenyam pendidikan yang Masya Allah tinggi sekali, kemudian juga mempunyai jabatan dan posisi yang tinggi di agama sebelumnya. Nah, kita akan tanya nih, kenapa beliau bisa masuk Islam? Di samping saya sudah ada Pak Maksi. Ya. Assalamualaikum Pak Maksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Cerdas. Amin, agak panas-panas sedikit ya, mohon dimaklumi. Belum pasang AC. Mudah-mudahan ada rezekinya. Pak Maksi, sehat Pak Maksi ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Mohon dimaklumi ya Pak Maksi ya. Siap. Kalau kami mau mengganggu waktunya, mohon dimaafkan. Enggak. Seharusnya kami yang ke sana nih, ke Jakarta nih. Insya Allah. Tapi karena Pak Maksi pengen melihat kondisi suasana Ngaji Cerdas ya seperti ini jadinya. Siap. Jadi jangan tinggi ekspektasinya Pak ya. Siap. Saya beberapa kali melihat di sosial media, cuman belum komplit melihat perjalanannya Pak Maksi nih. Selintas-lintas saja. Nah, alhamdulillah diberi kesempatan Pak Maksi hadir di sini. Mungkin sahabat Ngaji Cerdas pengen kenal lebih jauh nih Pak. Karena ada beberapa sahabat Ngaji Cerdas juga mungkin lebih banyak yang belum tahu nih. Pak Maksi itu siapa, kemudian agamanya dulu apa gitu ya, penyembah batu, penyembah berhala, gitu. Tiba-tiba sudah menjadi seorang muslim gitu ya, dan Masya Allah semangatnya kalau saya lihat di sahabat Ngaji Cerdas, semangat beliau untuk berdakwah luar biasa. Jadi teman-teman yang muda-muda nih jangan kalah sama Pak Maksi ya. Masya Allah. Baik Pak Maksi, mungkin sahabat Ngaji Cerdas pengen tahu nih latar belakang Pak Maksi itu apa sih dulu pekerjaannya, kemudian praktik dakwanya gitu ya istilahnya, di mana dan sebagai apa gitu Pak. Mangga Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama lengkap saya adalah Maksi Lodewijk Deeng. Jadi saya asal dari Manado, dan dulu saya pernah kuliah di salah satu perguruan tinggi sekolah. Itu saya kuliah mengambil jurusan teologi karena memang pada waktu itu saya mau jadi pendeta. Nah jadi pada waktu saya kuliah ngambil jurusan teologi itu, tapi memang ada yang salah paham Mas. Mas Asep, ada yang salah paham. Sahabat itu nggak ada jurusan teologi karena memang pada waktu itu ada yang channel-channel yang sengaja kayaknya mau cari-cari kesalahan tentang saya. Mereaksi ya? Jadi saya itu katanya bukan mantan pendeta, bohong, karena di Unklab itu tidak ada jurusan fakultas teologi. Betul, di Unklab itu bukan fakultas teologi, tapi fakultas filsafat, jurusan gitu. Makanya kurang lengkap informasinya, tapi sudah berani memberikan informasi yang keliru. Tapi alhamdulillah itu menjadi pelajaran untuk mereka, ya kan? Harus teliti lagi. Jadi
pada waktu saya kuliah ngambil S1 itu, ngambil jurusan teologi itu, ada 2 mata kuliah yang saya sendiri merasa kok seperti ini ya. Jadi apa yang kami pelajari itu di sana dan apa praktek yang dijalankan itu sepertinya bertolak belakang. Gitu, bertolak belakang. Tapi ya sudahlah, karena memang pada waktu itu intinya yang penting saya ngambil S1 dulu teologi pada waktu itu, yang penting bisa selesai dengan baik. Dan setelah selesai dengan baik, saya selesai S1, saya sedih wisuda, lalu saya diberikan kesempatan oleh organisasi itu untuk lanjut ke Filipina, ke Manila. Jadi saya tambah ilmu di sana, lalu sekaligus saya menjadi seorang misionaris di sana. Oh, langsung jadi misionaris. Seorang misionaris, dan ada namanya ini mungkin bisa dicatat juga ya di situ bahwa ada namanya pergerakan 1000 misionaris. Untuk seluruh dunia atau di situ aja? Seluruh dunia. Oh. Jadi setiap tahun itu program daripada gereja kami maksudnya, itu mereka itu menampung seluruh pemuda dan pemudi seluruh dunia yang ada di dunia, itu sebanyak 1000 orang, dan 1000 orang itu mereka itu dididik selama 4-5 bulan, dan setelah itu mereka dikirim menjadi misionaris. Salah satunya Pak Maksi. Dan kalau salah satunya dari 1000 misionaris itu yang pada waktu itu batch keempat, jadi yang keempat ya, misionari yang keempat tiap tahun itu, batch yang keempat, dan yang dari Indonesia yang pertama itu adalah saya sendiri. Subhanallah. Itu saya sendiri, misionari pertama itu saya sendiri pada waktu itu. Dan nanti tahun berikutnya ada teman-teman saya yang akhirnya juga nyusul, dan sampai sekarang mereka juga alhamdulillah mereka masih ada ya. Ada yang di Bandung, ada yang masih pendeta di DKI Kongres DKI sekarang ini, ada yang di Manado. Nah, itu jadi setelah itu saya pulang dari Manila, lalu saya diberikan pekerjaan dan posisi sebagai pendeta jemaat. Nah, halo Kak, apa kabar ini mantan-mantan jemaat saya yang ada di Manado ya? Ini. Jadi bener nggak ini saya ngomong ya kan? Saya pernah pegang jemaat di Manado itu, saya pernah pegang jemaat besar yaitu jemaat Tikala. Jemaat Tikala, lalu jemaat yang ada di Karombasan ya, lalu jemaat Sario, apalagi jemaat Sario itu jemaat di mana saya praktek jadi pendeta mudanya waktu itu. Lalu ada jemaat Kaima ya, dan jemaat-jemaat apa saja yang sudah pernah saya kunjungi dan pernah saya berkhotbah di sana. Jadi salam untuk semua jemaat-jemaat, mantan-mantan jemaat saya yang ada di Manado, salam untuk mantan-mantan jemaat saya yang ada di Papua, Sanome, Samova, di Biak ya, dan juga di Jayapura, di Dok 3 ya, Argapura ya. Bahkan salam untuk teman-teman saya yang pernah kita menjalankan misi bersama di misi penerbangan gereja. Ya, saya pernah menjadi salah satu kopilot yang menemani Robert ya. Tapi beliau rupanya sudah meninggal dunia, dan salam semua untuk teman-teman saya semua yang ada di sana ya. Walaupun kita berbeda akidah pada saat ini, tetap kita berteman ya, tetap kita bersahabat ya. Oleh sebab itu makanya ada pendeta Alfred Sbolling, pendeta Dr. Alfred Sbolling, pendeta Ronald Rantung ya kan, yang sudah jadi pimpinan-pimpinan gereja, dan pendeta-pendeta siapa aja. Sekarang kalau mereka mau datang di Jakarta, mereka telepon saya, ketemu sama saya juga, tetap kami bersahabat. Ya. Karena masalah akidah, kepercayaan itu dikembalikan kepada masing-masing. Baik, kita lanjut. Setelah saya jadi pendeta di Manado, saya pernah ditugaskan ke Ambon dan juga menjadi pendeta di Papua, dan saya menjadi pendeta juga di DKI Jakarta. Bahkan pernah ditugaskan menjadi misioneri juga di daerah Labuan Banten. Nah, itu Labuan Banten. Iya. Labuan Banten itu pinggir pantai itu ya kan. Selama setahun di sana. Gitu. Jadi itu yang saya jalankan di Papua juga. Saya pernah selain menjadi pendeta juga di Biak, saya juga pernah menjadi dosen di sana ya. Di Stiekoreri ya, di Stiekoreri itu, dan juga pernah menjadi dosen di
di Manado juga ya, di beberapa perguruan tinggi. Ya mungkin mereka lihat bahwa kenapa saya ditarik untuk menjadi dosen, berarti dianggap mampu, ya kan? Gak mungkin kok tidak dianggap mampu, lalu apa? Mereka tarik seperti itu ya Mas Asep ya. Oke. Jadi cukup lama saya menjadi pendeta dan bisa dikatakan saya ini pendeta yang punya karisma. Makanya disenangi. Disenangi dan selalu diundang ke sana kemari ya. Untuk khotbah itu. Berkhotbah ke sana kemari itu. Saya mau cerita Mas Asep. Di Papua itu, di Tembagapura itu jemaat Adventista itu luar biasa. Karena rata-rata mereka yang di sana itu suaminya punya posisi, punya jabatan. Dan rata-rata orang kaya baru. Orang kaya baru. Gimana sih modelnya orang kaya baru ya, ibu-ibu kalau dikatakan orang kaya baru? Jadi perhiasan segala macam dan segala modis itu yang mereka pertontonkan. Maaf. Tapi waktu saya khotbah dan saya memberikan khotbah kepada mereka, itu sampai mereka nangis semuanya. Menyadari bahwa sebenarnya apa sih hidup ini yang mau disombongkan gitu ya. Tapi ya itu salah satu contoh ya. Menjadi pendeta yang banyak disenangi dan punya karisma. Intinya kenapa sih saya masuk Islam ya? Ya Mas ya. Kenapa saya sampai bisa masuk Islam? Ya. Gitu. Saya masuk Islam itu bukan orang lain, bukan karena siapa-siapa, tapi karena memang kalau saya sendiri saya masuk Islam itu karena saya mendapatkan hidayah langsung yang diberikan Allah kepada saya. Mengapa saya mengatakan demikian? Saya sudah cukup lama menjadi pendeta, lalu saya mendapatkan mimpi. Saya dapat mimpi saya masih di lubang yang dalam, gelap, tapi samar-samar, tidak ada jalan keluar. Lalu saya bangun, saya ketakutan. Maaf, nggak apa-apa ya, sambil minum ya. Itu berarti mimpi itu ketika Pak Maksi sudah jadi pendeta, kemudian lagi praktek jadi pendeta di mana-mana? Iya, betul. Posisinya saya waktu itu pendeta. Jadi di saat lagi booming-boomingnya jadi pendeta itu, saya dapat mimpi itu. Saya masuk di lubang yang dalam, lalu gelap, suara-suara yang menakutkan itu. Lalu saya cari celah untuk apa? Untuk keluar. Gimana sih kok kita masuk di suatu tempat, kaget, tempat itu tuh seram, dan suara-suara yang menyeramkan gitu. Lalu kita mau cari jalan keluar, pasti ada rasa ketakutan yang luar biasa kan itu. Tiba-tiba saya lihat seperti ada cahaya kecil. Saya ikuti cahaya itu. Mati, hidup, mati. Lama-lama cahaya itu semakin nampak. Saya kejar cahaya itu. Saya kejar terus. Saya fokus kepada cahaya itu. Akhirnya saya dapatkan cahaya itu dan semakin lama semakin besar. Saya waktu masuk di cahaya itu saya ternyata ada di luar. Dan di luar itu saya lihat ada pemandangan yang indah. Dari tempat yang begitu gelap, menakutkan. Masuk ke cahaya itu saya lihat ada pemandangan yang begitu indah, menyejukkan. Saya merasa begitu lega, begitu tenang. Tiba-tiba saya dengar suara. Masih. La ilaha illallah. Maksi 3 kali. La ilaha illallah. Maksi la ilaha illallah. Saya terbangun dari mimpi. Jadi waktu saya bangun, badan saya Mas Asep basah. Gimana sih orang yang seperti baru lari kayak dikejar ketakutan begitu kan? Basah. Dan sejak saat itu saya memutuskan saya sudah nggak bisa lagi lanjut. Berarti saya memang sudah waktunya meninggalkan pekerjaan saya sebagai pendeta. Secepat itu keputusannya tuh? Ya nggak ada lagi tawar-menawar lagi karena sudah cukup lama. Jadi waktu saya masih kuliah itu saya sudah dapat ilmunya. Oh, apa ilmunya? Ya. Waktu kuliah. Jadi, jauh panjang juga dari kuliah sampai pendeta itu apa itu? Contoh. Dalam sejarah gereja. Dalam sejarah gereja itu kami mempelajari bahwa
dogma-dogma yang diputuskan oleh konsili-konsili, banyak dogma-dogma yang dibuat oleh konsili-konsili. Dan salah satunya adalah dogma dari konsili Nicea dan Chalcedon itu. Pada tahun 325 Masehi, artinya bahwa setelah Nabi Isa itu, kalau cerita dalam ceritanya Nabi Isa atau Yesus Kristus itu, setelah dia diangkat, setelah bahwa dia itu sudah cukup lama terangkat, dan perjalanan pekabaran gereja itu semakin berkembang, dikabarkan oleh apa? Oleh para murid-murid Yesus sendiri. Lalu pada tahun 325 Masehi dibuatlah satu konsili Nicea yang menetapkan bahwa ada yang harus diterima dan itu diyakini, yaitu dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Putra. Itu baru dua sebenarnya. Tapi pada tahun 371 lahirlah itu dogma atau yang disebut dogma dari Duinitas menjadi dogma Trinitas. Yaitu kita mempercayai bahwa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu yang diyakini oleh orang-orang Kristen sejak saat itu hingga pada saat ini. Jadi dogma Tritunggal atau Trinitas itulah dogma yang justru tidak diajarkan dalam Alkitab. Oh, nggak diajarkan justru? Tidak diajar. Itulah dogma yang dibuat oleh persetujuan daripada gereja. Gitu. Jadi gereja membuat suatu pertemuan, konsili, dan memutuskan. Kuasa gereja yang membuat itu. Dan siapa yang tidak mengikuti, maka akan dihukum. Jadi dari konsili-konsili itu akhirnya lahirlah ajaran-ajaran yang diputuskan yang harus diikuti oleh gereja-gereja. Dan seperti dogma Duinitas menjadi dogma Trinitas, akhirnya seluruh umat Nasrani pada waktu itu harus percaya bahwa Allah yang disembah itu adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, lalu gimana dengan ajaran Alkitab itu sendiri? Apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri? Gitu. Nah, jadi, saya ada Alkitab, bisa saya ambil boleh. saya. Nah. Wah, ini udah mulai seru ini loh. Ya. Jadi saya ngomong biar ada dalil. Ada data ya. Ada data ya. Nanti kita tampilkan juga di layar pas editing ya Pak. Nanti tinggal disebutkan saja. Nah ini Alkitab Bible dari zaman dulu masih ini apa baru lagi nih? Ini Alkitab ini sudah sampai orang Jawa ngomong itu sudah mulai ucul-ucul. Apa? Oh, ucul. Mulai pretel-pretel. Jadi Alkitab ini sejak waktu saya masih kuliah. Nah ini Mas. Nih. Ini tahun 93. 93. Ya kan? Iya. Ini tahun 93, padahal saya tamatnya tahun 94, ya kan? Iya. Dan ini sebenarnya bukan sejak tahun 93, pada saat saya kuliah pertama masuk tahun 90, ini sudah ada Alkitabnya. Makanya, ini udah lepas-lepas nih kan? Ini sama umur dia tuan ini nih. Nah, ya ini sudah 37 tahun ini. 36 tahun ya. Nih, ya. Nih. Jadi ini banyak catatan-catatan, ya kan? Nah, ini catatan-catatannya tuh. Ya, catatan-catatannya. Ya, jadi ini saksi bahwa salah satu bukti bahwa Pak Maksi memang dulu pengkhotbah. Iya, ini Alkitab saya ini. Masih ada, masih tersimpan. Dan seperti tadi bahwa gereja telah membuat satu dogma atau doktrin ya diyakini, ya. Sementara kalau kita sendiri kan yang menjadi tolak ukur itu sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus itu, ya itu harus percaya kepada Yesus Kristus ya. Tolak ukurnya ya apa yang diajarkan oleh Yesus. Kan begitu seharusnya. Harusnya ngikutin gitu. Ikuti dong apa yang diajarkan oleh Yesus. Gitu. Nah, jadi kalau dogma gereja mengajarkan Tritunggal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya kan. Makanya apa sekarang yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri? Nah, kita buka ya. Contoh nih, kita buka nih. Nih Alkitabnya nih ya. Wah, ini luar biasa, ini sejarah banget ini Alkitabnya. Saya ngambil satu ayat saja karena begitu banyak ayatnya. Jadi nanti kita akan selalu ini, Mas. Alkitab menjawab. Gitu, jadi nggak usah ini balikin lagi dengan ini ya. Apakah yang diajarkan oleh Yesus tentang apa? Tentang siapa yang harus kita sembah, gitu ya. Betul. Jadi, ya kita mencarinya sekarang dari Alkitab menjawab
atau Yesus sendiri yang menjawab. Ya. Nah, gitu Ya, ya. ya, ya. Berdasarkan dalil yang ada di dalam Alkitab. Ya. Baik. Yohanes pasal 17. Ini banyak, Pak, Ya, ayat ya, ini. ya. Oh, ya. Yesus utusan, Yesus utusan, Yesus utusan. Ya. Tuh, Yesus utusan ya. Tuh. Catatannya ada semua. Tuh, Yesus utusan. Yesus utusan, Yesus utusan. Tuh, Yesus utusan. Banyak ayatnya nih. Ya. Tapi yang saya ambil salah satu aja itu dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 Yohanes ya. 17 ayat 3. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ini adalah pasal yang terpanjang. Dalam apa? Dalam kitab Bible ya. Di mana ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya sendiri? Nah, itu ya. Yohanes 17 ayat 3 ini ayatnya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau utus ya. Jadi Ya. katanya percaya Yesus. Jadi kita harus ikutin dong apa yang diajarkan atau diucapkan oleh Yesus. Betul. Dan ucapan Yesus sendiri dia menyebutkan dirinya itu sebagai apa? Utusan. Dia itu sebagai utusan. Iya. Ya kan? Makanya saya berani bertaruh kepada pendeta-pendeta yang lain. Berikan satu ayat saja mengatakan bahwa aku itu adalah Tuhan. Dalam Alkitab. Ada nggak? Nggak ada yang berani. Semakin tinggi sekolahnya, semakin nggak berani. Iya. Karena berarti dia pasti akan berbohong. Iya, Ya. iya. Jadi itu. Jadi kenapa orang Kristen pada saat ini itu banyak yang apa? Artinya yang menjadi orang Kristen dan percaya bahwa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, percaya doktrin Trinitas, percaya doktrin Tritunggal yang harus diterima. Padahal itu sendiri tidak diajarkan di dalam Alkitab dan terlebih tidak diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Jadi, nah itu. Jadi mengapa saya itu masuk Islam? Karena saya mendapatkan hidayah. Cukup lama saya mengetahui akan ilmu yang saya dapatkan pada waktu saya masih kuliah dulu, yaitu sejarah gereja dan belajar tentang ketuhanan atau keilahian. Oh, jadi dari situ ya sudah mulai meneliti, selain sudah mulai memikirkan. Betul. Panjang juga ya dari kuliah sampai Bapak sudah menjadi pendeta. Jadi kalau di dalam Alkitab itu kan sebenarnya hanya yang menjadi pokok dasarnya itu yang disebut Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi sebenarnya yang paling menjadi apa tolak ukur itu adalah apa yang diajarkan oleh para nabi-nabi yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Contoh misalnya Nabi Musa. Kita percaya kepada Nabi Musa, ya kan? Yeah. Kita percaya kepada Nabi Yohanes, kita percaya juga kepada Nabi Isa, atau di sini kita percaya kepada Yesus Kristus. Yeah. Iman kita justru nggak sempurna kok, kita nggak percaya. Betul. Ya kan? Kita percaya berarti ya kita tahu ajaran mereka, mengikuti ajaran mereka, kan gitu. Jadi seperti Alkitab mengajarkan hanya satu yang sembah, itu Allah. Kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah Yahweh, dan Allah atau Yahweh dalam bahasa Ibrani. Kalau Allah itu dalam bahasa Arab yang mempunyai gelar yang banyak. Kalau di Islam itu dicatat ada 99 gelar kekuasaan, kehebatan Allah yang tidak bisa dan tidak ada yang bisa menandingi dan menyamainya. Ya, sama juga di dalam apa? Di dalam ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya. Makanya kalau dalam Alkitab ini disebut Allah itu Yahweh. Ya, ada gelarnya, ada Edonai, ada El Shaddai, ya kan? Itu Allah yang hebat, yang maha besar. Bahkan kalau di dalam ajaran agama Islam sendiri itu gelarnya Allah itu ada 99 gelar. Jadi itu yang membuat kenapa saya masuk Islam. Ya. Jadi nggak bisa dibohongi, ya, karena itu ilmu. Ilmu. Jadi kalau saya menjadi pendeta, tetapi saya mempunyai hati nurani yang bertolak belakang dengan apa yang telah dipelajari dan apa yang sesungguhnya kebenaran yang sebenarnya itu yang harus kita jalankan, tetapi kita justru menjalankan hal yang salah, maka itu justru bertolak belakang dengan hati nurani. Dan saya sendiri pada saat itu juga seperti itu. Tapi saya bersyukur karena apa?
Karena Allah justru memberikan hidayah kepada saya. Iya. Jadi pada saat saya mendapatkan hidayah, apalagi yang saya mau tunggu? Ya kan? Kita hidup di dunia ini berapa lama sih? Yang akan kita dapat apa sih sebenarnya? Betul. Yang kita cari apa sih sebenarnya? Kan itu Mas Asep, ya kan? Gitu. Jadi nggak ada lagi yang bisa menahan saya, harus apa? Segera menerima hidayah itu. Alhamdulillah saya terima, saya masuk Islam, dan waktu saya masuk Islam, saya minta tolong kepada, ringkasnya saya minta tolong kepada sahabat saya waktu SMA dulu. Dan sampai saat ini beliau masih menjadi seorang pejabat, dan rupanya sekarang ditugaskan di Papua Barat, menjadi kepala imigrasi di sana. Nah, saya minta tolong kepada beliau, namanya Pak Asrul. Saya mau masuk Islam nih. Dia kaget loh. Iya. Loh, ini bener nih Mas. Bener nih, masuk Islam. Nggak nyangka ya. Itu teman SMA satu tempat duduk gitu. Dan dia ingat itu. Dulu waktu SMA kan, kita waktu SMA dulu itu sistemnya masih sistem pakai NEM ya. Iya, NEM. Catur bulan gitu ya. Jadi waktu setelah kami lulus SMA, dilihat NEM saya, bahasa Inggris saya dengan dia itu kok nilainya lebih tinggi. Padahal waktu satu tempat duduk, dia itu paling nggak suka bahasa Inggris. Iya. Jadi pada saat ujian bahasa Inggris langsung ditukar kartu apa ujiannya itu ya, lembar ujian. Saya isi dulu punyanya dia, setelah selesai baru saya kasih, tukar lagi, saya isi punya saya. Waktu saya isi punya saya, waktu saya habis, jadi setelah keluar nilainya dia lebih tinggi. Nah, itu luar biasa sahabat saya itu ya. Dan itu setelah dilihat itu, sampai waktu ada cerita yang menarik Mas Asep. Jadi pada saat dilihat nilainya sama-sama itu, berapa nilai bahasa Inggris berapa? Oh, nilainya dia lebih tinggi. Iya. Dia itu langsung dorong kepala saya, kamu menggoblok bahasa Inggris ya kan? Nah, dia itu menjadi sahabat saya sampai sekarang, tetap bersahabat, dan bahkan menjadi saudara saya sebagai seorang Muslim. Jadi dia, betul nih Mas masuk Islam. Kenapa nih sampai masuk Islam? Kau pendeta kenapa masuk Islam? Setelah saya ceritakan cerita seperti yang tadi, akhirnya dia paham. Lalu dicarikan tempat, dan saya dikirim ke Balikpapan di Masjid Istiqomah, dan di sanalah saya itu mendapat bimbingan dari beberapa ustadz. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2014. Oh, 2014? Iya. Sudah cukup lama loh Mas. Tapi kami sampai saat ini tetap berkomunikasi dan saling berbagi. Dan setiap ada kegiatan-kegiatan mualaf di Balikpapan, bisa dipanggil ke sana. Menjadi salah satu narasumber untuk memberikan motivasi kepada para mualaf-mualafnya ada di Balikpapan. Jadi itu Mas. Jadi kenapa saya masuk Islam? Ya karena ilmu, ya, dan karena mengikuti ajaran Yesus. Mengikuti ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus saya bukan tidak cinta, saya cinta Yesus. Saya mengasihi Yesus, mengikuti ajaran Yesus. Karena Yesus mengajarkan bahwa hanya satu yang disembah, itu siapa? Allah. Saya ikutin ajaran dia. Karena Yesus mengatakan bahwa dia itu hanya sebagai utusan, saya juga harus mengakui bahwa dia sebagai utusan, dan dia bukan Tuhan. Baik, itu dulu Mas ya. Yang bisa saya sampaikan. Satu lagi. Kenapa kitab suci Al-Quran, khususnya surah Al-Ikhlas itu diturunkan, itu sebenarnya apa maksud dan tujuannya? Jadi setiap surat-surat kitab suci Al-Quran, ini menyentil sedikit ya, tapi sebenarnya nggak lari. Diturunkan lewat hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu apa sih? Kenapa sih surat itu diwahyukan kepada apa? Kepada hamba Allah? Ya karena pada saat surat Al-Ikhlas itu diturunkan, sebenarnya salah satu maksudnya itu adalah untuk mengcounter Tritunggal atau Trinitas. Ya, yang diajarkan oleh gereja dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Dan pada tahun 337 itu diputuskan, dan setelah diputuskan itu diyakini dan dijalankan, lalu pada tahun 622 Masehi Islam menjadi satu di tanah Arab ya, di bawah kepemimpinan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan karena agama Kristen mengajarkan tentang Tritunggal Trinitas dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, justru agama Islam Nabi Muhammad mendapatkan wahyu lewat surah Al-Ikhlas ya, yang sebenarnya surah itu adalah termasuk surah yang mengkanter
ajaran Tritunggal atau Trinitas. Qul huwallahu ahad. Bahasa sesungguhnya Allah itu hanyalah satu, ya kan? Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahasa sesungguhnya Allah itu hanyalah satu. Allah itu tidak apa? Diperanakan. Allah itu tidak apa? Beribu bapa, ya kan? Nah, sementara ajaran Tritunggal Trinitas dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Rohul Kudus, ya kan? 3 tambah 3. 3, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 katanya. Ini kan ajaran ngaco, ini matematikanya udah ngaco, udah salah, ya kan? Karena itulah sebabnya surat Al-Ikhlas itu juga dalam menjadi salah satu surat yang termasuk untuk mengcounter ajaran kekafiran yang salah yang diajarkan oleh gereja kekristenan yang sudah mulai melenceng. Yang sebenarnya Yesus sendiri mengajarkan tidak seperti itu. Jadi saya masuk Islam justru karena saya cinta Yesus. Masya Allah. Saya mengikuti ajaran Yesus, ya. Dan saya percaya Yesus. Ya. Karena umat Islam juga percaya kepada Nabi Isa, kepada sebagai Yesus. Nabi. Sebagai Nabi dong. Bukan sebagai Tuhan. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi semenjak kuliah 94 ya Pak ya? tahun 90. 90. Tamat 94. Iya, sudah mulai melihat ada kejanggalan tadi. Betul. Lalu Bapak mempelajari. Ya. Kemudian karena hidup terus berlanjut, Ya, gitu ya. ya. Kemudian terus tadi dikirim ke Manila, terus jadi pendeta dan sebagainya. Itu masih tetap dipikirkan tuh waktu itu tuh. Masih tetap dipikirkan bahwa ini ajar ini ngeganjal atau gimana, tapi Bapak tetap sudah terlanjur mengikuti semua praktek itu. Kemudian pada ujungnya pada tahun 2014, puncaknya Bapak masuk Islam itu. Begitu ya, Pak? Betul. Ditambah tadi mimpi tadi. Betul, ya, betul. Itu emang ada tanda-tandanya dulu nggak sebelum mimpi itu? Hari sebelumnya Bapak mungkin membaca sesuatu, mempelajari sesuatu, atau tiba-tiba aja tuh mimpi itu? Ilmu itu sudah dapat dan sudah cukup lama, tapi rupanya saya sudah mulai terbuai. Karena tadi aktivitas tadi jadi Betul, sebagai dengan pendeta pekerjaan-pekerjaan, terbuai. Mas, jadi pendeta itu enak loh, Mas. Gimana Pak? Jadi pendeta itu enak. Saya minta maaf ya sahabat-sahabat pendeta, sahabat-sahabatku yang sekarang masih tetap menjadi pendeta. Kita tetap bersahabat ya. Kita bersahabat ya. Ada 5 poin ya? Sebutkan aja Pak. Enaknya jadi pendeta 5 poin aja. 1. Jadi pendeta dapat gaji. Gaji dari gereja. Gereja. Jemaat atau gereja itu Pak? Gereja dong. Gereja bukan jemaat. Mau luruskan Pak. Dari perpuluhan apa dari dana dari luar atau gimana? Oh, jelas dari perpuluhan. Oh, dari perpuluhan. Jadi gereja itu ada namanya istilah perpuluhan. Jadi seluruh anggota jemaat dia itu tiap bulan harus memberikan 1/10. Sebentar, saya tanya. Perpuluhan itu dari kotor apa bersih? Bersih. Misalnya gajimu 1 juta ya kamu harus ngasih 100.000 setiap bulan. Gitu ya? Kalau gajimu 100 juta ya harus ngasih 10 juta tiap bulan. Kalau satu orang. Kalau Jemaatnya ada ratusan. Nah, itulah sebabnya Mas. Keuangan dalam gereja itu luar biasa. Mereka tuh ada kalau kita kan ada MUI, terus mungkin ada lembaga keislaman, ada auditor segala macam. Ada Mas, ada. Jadi uang itu begitu rapi dikumpulkan, lalu dikirim sekian persen kemana, sekian persen kemana, sekian persen kemana, sampai kepada pimpinan yang paling atas. Lalu dana-dana itu dilokasikan kemana semua itu jelas. Makanya gereja itu kalau mau bangun gereja, gampangnya mudah, mau bangun sekolah mudah. Nggak kayak kita, genceleng ya. Nah itu, kenapa dananya sudah ada? Iya. Dananya sudah ada. Jadi itulah kelebihan daripada gereja karena ada persepuluhan. Oke, kembali lagi pada tadi. Nggak, sebentar, itu berlaku semua denominasi gereja atau memang khusus kayak Advent aja? Kalau dari gereja Advent itu perpuluhan itu berjalan dengan baik, tetapi kalau dari denominasi gereja lain, alhamdulillah, sepertinya sudah mengikuti seperti caranya Advent. Walaupun ada gereja-gereja yang lain itu perpuluhannya diambil oleh pendeta itu sendiri. Oh, langsung bisa direct gitu. Oke, tadi gaji. Saya minta maaf ya pendeta-pendeta DLI dan karismatik ya, saya minta maaf. Karena kalau misalnya dari pendeta-pendeta karismatik, biasanya perpuluhan itu langsung diambil masuk kepada pendetanya sendiri. Makanya kalau jadi pendeta karismatik Mas kaya. Tahu nih. Kaya. Satu dapat gaji, yang kedua dapat gaji, ya. Kedua dapat tunjangan. Ada tunjangan. Banyak tunjangannya Mas. Tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan itu 90% harus dibayar oleh 90% itu 100% ya. Saya udah mulai lupa ya. Udah lupa ya. Pokoknya ada tunjangan lah ya. Tunjangan kesehatan. Tunjangan pendidikan. Jadi anak Anda
Kalau dia mau sekolah di Indonesia kayak mau sekolah di luar negeri kayak yang penting otaknya mampu, itu free dibiayai oleh organisasi. Luar biasa. Jadi dapat tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, dapat ya? Tunjangan perumahan. Oh, ada semua. Dapat. Lalu dan tunjangan macam-macam. Iya. Tunjangan yang tidak terduga. Iya. Misalnya di gereja. Di gereja itu kalau mereka tuh senang sama pendetanya, Mas. Saya dulu waktu jadi pendeta, saya minta maaf ya, saya beli pakaian dalam aja. Yang lain baju saya, sampai sekarang baju-baju gereja itu masih banyak. Ya kan? Sepatu, baju, ya kan? Jemaatnya tuh begitu tahu, oh ini pendeta ini bajunya nomor sekian, sepatunya nomor sekian. Itu mereka tahu, sampai mereka akhirnya tahu. Dan saya itu jarang beli baju. Kalau diem aja pokoknya, apalagi kasih kode, aduh jam udah agak ini gitu ya. Ya gitu-gitu. Saja. Jadi kalau jemaat itu semakin sayang kepada pendetanya. Makanya di dalam gereja itu kalau pendeta itu punya karisma, wah itu wibawa, karisma segala macam. Luar biasa itu. Jemaatnya akan sayang dan biasanya mereka memberikan yang terbaik untuk pendeta. Iya, buat pendeta. Bukan nggak mungkin loh pendetanya itu diberikan mobil. Iya. Bukan nggak mungkin malah. Iya. Atau apa saja itu ya kan. Jadi itulah. Jadi itu pendeta itu dapat gaji, dapat tunjangan, ya kan, tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, dan berbagai fasilitas yang kemudian bisa diberikan. Dan dapat pensiun. Ada pensiun juga? Pensiun juga, ya kan. Nah sekarang saya sudah cukup lama saya keluar dari pendeta, ya kan. Alhamdulillah saya kerja pernah jadi sopir ya, sopir di BPJS, tapi sudah pensiun. Pensiun, Masya Allah. Tapi pensiunnya ya karena itu outsourcing, sudah selesai. Tapi kalau pendeta kan, wah, terus ya? Dapat pensiun, dia bertambah juga, sesuai grade-nya itu bertambah terus itu. Iya. Jadi itulah kelebihannya jadi pendeta. Jadi sebenarnya banyak orang itu yang senang jadi pendeta. Dan saya minta maaf teman-teman pendeta, saya tidak membuka aib, tapi itu realita, ya. Rahasia umum lah ya. Ya, silakan Anda menjadi pendeta terus sesuai apa pekerjaan Anda. Inilah saya, Aksideng. Saya menjadi apa? Saya menjadi mualaf dan sekarang saya menjadi seorang Muslim. Dan bagi saya tunjangan apapun, kemudahan apapun yang diberikan, yang kalian dapatkan semuanya itu, yaitu memang kenikmatan dunia. Toh pada satu saat nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Dan saat kita meninggalkan dunia ini, ada yang harus kita pertanggungjawabkan, bos. Ingat, hati-hati. Hati-hati. Ini siapa ini yang sudah tahu yang benar, tapi ngajarkan yang salah. Hati-hati Bapak Pendeta. Ya, kenapa? Sebentar pada saat kita di neraka, saya bukan nakut-nakutin. Jadi ini ada kayu yang dibakar lama, ada yang cepat habis, ada yang lama dibakar. Ini kayu keras. Ini kan kalau di sini kan kita bisa tahu namanya kayu jati, kayu apalagi mahoni. Kayu besi, mahoni. Ada kayu sengon cepat dibakar. Ada yang seperti kayu sengon cepat habis dibakar, tapi ada yang lama dibakar di api. Kenapa? Mereka itu sebenarnya mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengajarkannya. Dan itu siapa ini? Ini orang-orang yang tidak mau mengajarkan yang benar ya pasti akan lama dibakar nanti. Saya tidak akan nakut-nakuti, makanya cepat bertobat ya. Cepat bertobat karena masalahnya apa? Kita hidup di dunia ini. Bos, di dunia ini kita nggak lama hidup. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Ya, kesenangan dunia ini berapa lama sih? Tapi ingat akhirat kita nanti. Bukankah di Alkitab mengajarkan juga surga dan neraka kan? Ya kan? Nah, jadi pada saat kita nanti di dalam takhta pengadilan surga kita akan diadili nanti. Tapi kalau kita mengajarkan yang salah, maka kita akan masuk ke lautan api neraka yang menyala-nyala. Dan akan mendapat hukumannya sesuai dengan kapasitas. Pendeta tahu tapi ngajar yang salah, pasti lebih lama dibakar. Ya kan? Dan saya tidak masuk itu. Pak Maksi, Masya Allah luar biasa ya. Jadi sahabat ngaji cerdas, saya akan ada bikin beberapa episode ya, part ya. Kalau sekarang tadi perkenalan dulu, mungkin kalau saya mau tanya lagi nanti agak lama lagi nih. Misal jadi pendeta tadi kan disebutkan oleh Pak Maksi itu enak gitu ya, dari sisi dunia begitu ya. Tapi kan mungkin kalau orang yang memperhitungkan nanti anak saya gimana kalau saya masuk Islam. Tadi kan pendidikannya gratis semua ya. Nanti kalau saya pindah ke Islam tuh gimana? Barangkali Pak ya, saya kan nggak tahu ya. Ada pendeta Pak yang mau ngikutin saran Bapak tadi, mau taubat begitu ya. Cuma mikir, anak saya sekolah gimana? Kan saya dibiayain gereja. Oh ada yang jadi begitu Mas? Ada gitu? Ada adik kelas saya. Oh, gimana? Jadi adik kelas saya ini akhirnya menemui saya. Saya nggak usah sebutkan ya, tapi di Manado tahu ya, semuanya tahu.
Dia itu sudah masuk Islam, kesian, hanya bertahan 4 bulan. Oh. Kenapa dia bertahan 4 bulan? Karena dia sudah nggak dapat gaji, karena dia menyatakan diri keluar dari Islam. Lalu anaknya sementara kuliah. Anaknya sementara kuliah di perguruan tinggi. Kan kalau jadi pendeta kan dapat tunjangan pendidikan kan. Iya, tadi. Tapi setelah dia keluar, maka anaknya harus bayar. Jadi selama 4 bulan itu dia nggak ada penghasilan. Ya, saya ini jadi PR untuk kita semua. Iya. Karena apa? Seorang mualaf itu pada saat Perlu dirangkul. sebenarnya perlu dirangkul dan apa sih yang dibutuhkan ya seperti itu. Nah itu jadi akhirnya dia ngomong kepada saya, Mas Asep, Bang, saya minta maaf Bang, saya kembali dulu Bang. La ilaha illallah. Kenapa kamu kembali? Saya minta maaf Bang, saya kembali karena saya harus ngurusin keluarga, anak saya kuliah nggak bisa lagi kuliah. Dan tempat tinggal saya sudah nggak ada, saya nggak ada gaji. Saya bentrok sana bentrok sini, keluarga saya hancur. Dan ya itu saya harus kembali. Ya Allah. Jadi Mas di sini saya lihat sebenarnya ini menjadi salah satu PR untuk kita bahwa jangan kita hanya cuma memberikan selamat kepada para mualaf. Begitu euforia syahadat lepas gitu ya. Iya, lepas. Dan saya pada waktu saya masuk Islam, saya juga mendapatkan janji-janji Mas. Oh, gitu. Nanti Pak Abu gampang, cari pekerjaan gampang. Iya, Nanti di Jakarta saya hubungi A, saya hubungi si B, saya hubungi si C dan sebagainya. Tidak sesuai ya? Dan ya minta maaf ya, itu ternyata semuanya tidak sesuai. Iya. Jadi ada lagu janji tinggal janji. Iya. Tapi saya nggak bisa salahkan mereka. Iya. Ini Karena ujian mereka juga. manusia. Saya percaya bahwa Allah itu ada. Kita harus bergantung kepada Allah, makanya jangan bergantung kepada manusia. Nah, itu yang tidak dipunyain oleh adik kelasnya Pak Maksi. Ya, itu. Jadi memang waktu adik kelas saya ini masuk Islam dan akhirnya dia harus kembali, saya memang sudah khawatir. Khawatirnya itu begini, Mas. Mudah-mudahan Anda kuat dan mudah-mudahan Anda bisa melewati cobaan itu. Iya. Itu karena waktu saya masuk Islam, Mas, saya sampai akhirnya seorang pendeta yang sudah terkenal, saya jadi penjual kue. Itu. Ya untuk bertahan hidup. Mentalnya benar-benar harus itu ya. Siap jadi penjual kue, ya kan. Beli kue di Senen, lalu saya jual lagi cari titik-titik berapa tempat titik di Jakarta gitu. Kue basah itu. Kue basah Mas. Iya, Senen. Jualan pakaian, jualan minyak wangi, apa saja saya lakoni. Saya pernah menjadi buruh, ikut kerja di proyek, tapi diusir karena katanya apa selalu salah kaprah. Tidak sesuai. Biasa jadi kopi. Iya, salah. Ya itulah Mas ya. Tapi saya senang. Iya. Saya pernah jualan kacang hijau pada subuh-subuh. Saya sholat subuh, rupanya apinya kurang kecil. Selesai sholat subuh, kacang hijaunya gosong. Habis. Gosong, Mas, gosong. Jadi bukan saya dapat untung malah buntung, ya kan? Tapi semua itu saya syukuri. Karena apa? Proses itu ya. Proses. Allah itu ada dan sesungguhnya kesulitan apapun yang akan kita hadapi itu pasti akan ada jalan keluar. Iya. Dan itu sesuai kapasitas kita itu. Ya. Jadi kalau bicara soal tadi itu, gimana nanti kalau dia masuk Islam terus nanti anak saya gimana? Ada contohnya sudah ada Mas. Jadi adik kelas saya itu akhirnya dia berhenti, ya kembali lagi karena faktor ekonomi. Iya. Tapi kalau bagi saya sendiri ya kembali kepada iman. Imannya berarti belum kuat gitu kan, belum siap menghadapi hal itu. Nah itulah. Tetap saya mendoakan dia. Karena bagaimanapun dia sudah pernah masuk Islam, tetap saya mendoakan mudah-mudahan satu saat dia akan kembali bersama dengan keluarganya. Oke lanjut, Mas. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, jadi ada para pendeta yang nonton sekarang ya gitu ya, terus punya niatan seperti Pak Maksi, Insya Allah. Jangan takut ya, Insya Allah ada Allah. Kemudian kalau ada ujian-ujian yang memang harus dihadapi. Karena kan Allah juga sudah berfirman dalam Al-Quran ya bahwa jangan kira setelah kau beriman tidak akan diuji gitu ya. Nah kalau misalkan nggak kuat ya kayak tadi kayak adik kelas saya Pak Maksi. Pak Maksi ini atas serinya luar biasa sekali. Izin saya minum ini. Ya mudah-mudahan sahabat ngaji cerdas bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan spiritualnya Pak Maksi. Amin. Ya apapun tadi yang dikisahkan oleh Pak Maksi, ambil kebaikannya ya. Amin. Kalau ada kesalahan-kesalahannya ya kita manusia ya Pak ya. Amin. Betul kata dan sebagainya ya kita namanya manusia ada hilaf yang mohon dimaafkan. Amin. Tapi insya Allah Pak Maksi berkisah di sini tujuannya adalah edukasi.
bahwa kita sebagai umat Islam ya kita harus yakin bahwa ada Allah. Ya, bahkan ada bisikan tuh. Bisa jadi itu bisikan itu datangnya dari pikiran Pak Maksi yang sudah lama sekali dari masa kuliah. Tiba-tiba ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan itu 3 kali. 3 kali. 3 kali itu ganjil. Kalau ganjil tuh Allah suka itu. Ya kan? Iya. La ilaha illallah Maksi gitu ya. Nah, bisa jadi tidak tanpa sebab gitu ya. Karena kan mimpi ada yang datangin jin, malaikat, iblis gitu ya. Mudah-mudahan yang datangin itu adalah malaikat bahwa mengingatkan ini ada hidayah begitu. Dan alhamdulillah Pak Maksi begitu kuat kemudian masuk Islam melalui sahabatnya yang tadi ya. Nah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga dan Allah berkahi hidupnya. Begitu juga Pak Maksi. Sehat terus Pak Maksi. Amin, amin. Ya, karena saya melihat Pak Maksi ini olah fisiknya, semangatnya luar biasa. Saya harus belajar juga ini. Oh, saya iya. Iya, apa lagi nih? Saya sampai saat ini saya adalah guru karate. Wah, apa istilahnya kalau ini? Karate. Kalau guru karate bela diri karate. Bela diri karate. Bela diri tangan kosong. Dan alhamdulillah nanti bulan April ini ada 14 anak didik saya ini yang ikut kejuaraan nasional karate. Oh. Lolos di kejurnas karate. Apa kalau karate sensei atau apa? Bukan ya? Panggilannya senpai atau sensei. Iya, sensei. Kalau saya dipanggil Pak Abu aja. Wah, Mas. Itu privat, kelas atau apa, Pak? Jadi karena itu kembali lagi itu Ustadz Asep. Jadi saya melatih karate itu karena memang kembali lagi ya, guru itu kan sama aja sama kayak guru. Guru itu bagaimana sih seorang guru itu supaya anak didiknya itu bisa apa? Bisa mendapatkan ilmu atau bisa berprestasi gitu. Jadi saya pikir guru di dalam bidang apa saja itu intinya itu sebenarnya sama. Sama ya, polanya aja. Nah, jadi karena saya itu melatih anak itu dengan hati, menggunakan hati. Kita harus pakai hati kita, hati nurani kita. Jadi mungkin saya menjadi salah satu pelatih karate di DKI Jakarta ini yang aneh karena apa? Saya melatih tapi saya nggak mau dibayar. Oh gitu? Saya nggak mau dibayar. Gitu. Terus gimana itu? Jadi iurannya ada, apa ya? Untuk bulanan mereka itu ada. Justru iuran itu dipakai untuk membayar pelatih-pelatih yang lain. Oh, Masya Allah. Dan membeli perlengkapan-perlengkapan. Jadi saya mempunyai dojo atau tempat latihan sekali menjadi salah satu dojo terbaik di Jakarta. Di mana, Pak? Di tempatnya di Pomdam Guntur PM. Kita diberikan tempat fasilitas di situ. Kita sudah punya matas, punya perlengkapan. Dan cara mengelolanya itu ya kita punya program, terus kita punya target, ya harus kita dapatkan ya kan. Sehingga anak-anak itu dididik dengan pola disiplin yang menggunakan hati ya kan. Makanya ada yang masih kelas 1 SD, kelas 1 SD Mas Asep. Sekarang masih kelas 1 SD, tapi sudah 8 kali merebut juara nasional. Masya Allah. Saya curiga ini pola-pola mengajarkan waktu jadi misionaris seperti di situ. Masya Allah. Karena polanya sama tadi ya. Sama. Luar biasa ya. Jadi kalau apapun diseriuskan ya, memang benar-benar niatnya ya jadi seperti Pak Maksin ya kan. Jadi basicnya mungkin dulu karatenya seperti apa ya. Bahkan tadi cerita kopilot loh, bisa ngajarin karate. Luar biasa. Pak Maksin, Masya Allah luar biasa ya. Nanti kita ngobrol lagi nih di part berikutnya. Baik. Karena ada satu hal yang saya tanyakan soal teologi nanti. Baik, siap. Nah, soalnya ada yang taruhan Pak. Oh gitu? Kalau ada ayat itu, saya masuk Islam. biasa. Pendeta tuh. Nanti buktikan ya. Wah, luar biasa. Nanti tonton video berikutnya ya. Nanti saya taruh di linknya ya. Nanti, soalnya mumpung bawa ini nih. Bawa kitab nih. Ya, nanti ini kan usianya 37 tahun nih. Pendeta itu berapa usianya itu? Sekitar 40-an di bawah 50 lah. Berarti dia masih anak nih, sudah ada nih Alkitab. Siap. Nanti kita akan bahas ya di episode berikutnya. Pak Maksi, jazakallah khair. Atas sharingnya, mudah-mudahan ya jadi amal jariah Pak Maksi. Amin. Saya doakan selalu sehat ya, anak-anaknya soleh dan soleha. Jadi penuntun nanti di surga, di akhirat nanti ya, insya Allah. Barakallahu fikum, sahabat ngaji cerdas, ada salah-salahnya mohon maaf, dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'alaf. Perjalanan saya mengenai Islam mengajarkan saya akan satu hal. Kebaikan itu harus terus mengalir. Inilah Walid Parfum. Bukan sekedar wangi, tapi bernilai dengan ibadah. Karena 100% hasil penjualannya digunakan untuk wakaf pendidikan. Bapak Ibu, untuk harganya hanya di bawah Rp90.000 sudah mendapatkan 2 botol parfum ini. Untuk tahan lama aromanya,
itu di atas 5 jam Bapak Ibu. Masya Allah. Harganya hanya di bawah 90.000. Tapi lebih murah dibanding harga pasaran. Namun untuk pahalanya tak terhingga nilainya Bapak Ibu. Dan khusus hari ini, beli sekarang, dapatkan gratis ongkir. Masya Allah. Bapak Ibu, saya serasa sedang berada di Madinah hari ini. Sekali beli, wanginya terasa. Namun, wakafnya mengalir selamanya. Pesan sekarang juga di bawah ini Bapak Ibu. Di bawah ini ya, yang ada di bawah jari telunjuk saya. Segera di order, jangan lupa. Beli sama dengan berwakaf. Barakallahu fiik.